Ada masa dalam hidup ketika semuanya tampak sempurna. Masa itu sering disebut sebagai masa kanak-kanak, terutama bagi mereka yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh cinta, dan nyaris tanpa gejolak besar. Dalam fase ini, dunia tampak teratur. Hari-hari berjalan dengan ritme yang dapat ditebak, dan orang-orang dewasa di sekitar kita tampak tahu segalanya. Kita menyerap ketenangan itu tanpa sadar, mengira bahwa inilah bentuk normal kehidupan. Sebuah awal yang mulus membentuk ilusi bahwa dunia adalah tempat yang rapi, adil, dan dapat dikendalikan. Namun, kehidupan jarang berjalan dalam garis lurus. Seiring berjalannya waktu, datanglah benturan pertama. Benturan ini tidak selalu berupa kejadian besar. Kadang ia hadir dalam bentuk kehilangan kecil, kata-kata yang melukai, atau perasaan ditinggalkan yang sulit dijelaskan. Luka ini menjadi peristiwa yang menandai bahwa dunia tidak seideal yang kita kira, bahwa kehidupan tidak selalu memeluk kita dengan tangan yang hangat. Disinilah retakan pertama terbentuk dalam kaca bening persepsi kita. Reaksi alami terhadap luka pertama ini seringkali bukan pemahaman, melainkan penolakan. Anak dalam diri kita mencoba menghapusnya, menolaknya, atau menyembunyikannya di balik tawa dan pencapaian. Ada dorongan untuk tetap percaya bahwa dunia itu indah dan bahwa kita baik-baik saja. Kita menjadi ahli dalam menyusun cerita alternatif demi mempertahankan rasa normal yang dulu pernah kita rasakan. Kita belajar tersenyum saat hati menganga, menata hidup dengan rapi, agar tidak ada yang melihat bahwa di dalamnya ada puing-puing yang tak selesai. Sayangnya, banyak dari kita tumbuh dewasa dengan mewarisi ilusi ini. Kita belajar bahwa kebahagiaan berarti hidup tanpa luka, bahwa menjadi dewasa adalah menjaga semuanya tetap tampak utuh. Maka ketika kenyataan kembali datang mengguncang, kita merasa gagal. Padahal yang gagal bukan kita, tapi ekspektasi yang keliru tentang hidup. Ilusi kesempurnaan di masa muda bukanlah kesalahan, ia adalah hadiah yang membuat kita merasa aman. Tapi pada titik tertentu, ilusi itu harus pecah agar kita bisa melihat hidup dalam bentuk aslinya, penuh retakan, penuh perubahan, namun justru di sanalah keindahannya tersembunyi. Kesadaran ini bukan akhir, tapi permulaan dari perjalanan yang lebih jujur. Sebuah perjalanan meninggalkan ilusi dan mulai menelusuri kedalaman diri dengan mata yang terbuka dan hati yang lebih siap untuk mencintai hidup, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia nyata. Setelah ilusi kesempurnaan itu runtuh, kita sering beralih ke pikiran untuk mencari penjelasan. Kita mencoba memahami luka dengan logika, menganalisis, bahkan merasionalisasi. Namun, ada satu tempat yang diam-diam mencatat segalanya, bahkan saat pikiran memilih lupa, tubuh kita. Tubuh bukan hanya wadah bagi jiwa, tapi juga penjaga sunyi bagi semua yang pernah kita rasakan, baik yang kita akui maupun yang kita tolak. Dalam keheningan otot, napas, dan postur, tubuh menyimpan fragmen-fragmen pengalaman yang tak sempat diberi kata. Seperti yang dikatakan Bessel van der Kolk, trauma tidak hanya tersimpan dalam pikiran, tapi tertanam dalam tubuh. Pernahkah kita merasakan dada yang tiba-tiba sesak tanpa sebab? Atau tangan yang gemetar saat suara tertentu menyentuh telinga? Itu bukan kebetulan. Tubuh mengenang lebih lama dari pikiran. Ia memiliki bahasanya sendiri, dan seringkali bahasa itu berupa sensasi fisik yang tidak selalu bisa dijelaskan. Ketika sesuatu di luar memicu sesuatu di dalam, bau, suara, atau sentuhan, tubuh bereaksi lebih dulu seolah ia berkata, "Aku ingat ini meski kamu tidak." Sayangnya, dalam budaya yang lebih memuja akal, kita sering mengabaikan pesan dari tubuh. Kita belajar untuk tegar, menahan napas ketika sedih, menegakkan punggung saat hati rapuh. Kita tidak hanya menolak perasaan, tapi juga memaksa tubuh untuk ikut membungkamnya. Kita tak sadar bahwa saat kita melupakan luka, tubuh diam-diam terus menggendongnya. Namun tubuh tidak meminta kita mengingat untuk menyakiti kembali.
Ia mengingat agar kita bisa menyembuhkan. Ia menunggu dengan sabar hingga kita cukup berani untuk menyelami sensasi yang dulu kita hindari. Rasa sesak, nyeri, atau ketegangan bukan musuh. Mereka adalah pintu masuk menuju pemulihan. Tapi dibutuhkan keberanian untuk membuka pintu itu. Bukan keberanian yang keras, tapi keberanian yang lembut. Keberanian untuk bertanya, "Apa yang kau rasakan tubuhku?" Dan mendengarkannya tanpa tergesa-gesa memperbaiki, mengakui bahwa ada luka yang pernah ditolak dan bahwa luka itu sah. Kesadaran ini membawa kita pada sebuah pelajaran penting. Untuk sembuh, kita tak hanya perlu memahami apa yang terjadi, tapi juga merasakan kembali apa yang selama ini dikubur. Dan proses itu tidak harus berlangsung dalam satu malam. Ia bisa dimulai dengan satu napas penuh kesadaran, satu pelukan yang tulus, satu momen hening di mana kita membiarkan tubuh akhirnya bersuara. Ketika tubuh mulai berbicara dan luka memohon untuk dilihat, banyak dari kita malah menoleh keluar. Ke arah masyarakat, ke arah budaya yang diam-diam membisikkan bahwa keretakan adalah kelemahan dan rasa sakit adalah tanda kegagalan. Kita hidup dalam dunia yang terobsesi dengan citra bahagia, citra kuat, citra utuh. Maka kita pun belajar satu strategi bertahan, penyangkalan. Penyangkalan bukan hanya reaksi pribadi, ia telah dibudidayakan. Kita tumbuh dalam lingkungan yang membentuk standar tanpa celah, standar tentang siapa yang patut dihormati, bagaimana tampak bahagia, dan seperti apa orang yang dianggap sembuh. Di banyak tempat, terutama dalam budaya modern yang cepat dan visual, nilai tertinggi bukan pada kejujuran tentang luka, melainkan kemampuan untuk menyembunyikannya. Luka tidak diberi ruang. Ia dianggap mengganggu estetika kesempurnaan yang dirayakan di media, komunitas, bahkan dalam keluarga. Maka orang-orang berpura-pura. Mereka tertawa saat seharusnya menangis. Mereka berkata, "Aku baik-baik saja," saat dunia mereka runtuh dalam diam. Mereka berdiri dengan tegap di luar, namun remuk di dalam. Karena menjadi utuh di mata dunia, seringkali terasa lebih penting daripada menjadi jujur terhadap diri sendiri. Namun di balik semua kepura-puraan itu, ada ketegangan batin yang terus tumbuh. Karena menolak luka bukan berarti luka itu hilang. Ia hanya dipaksa turun ke ruang bawah tanah jiwa, di mana ia membisik, menekan, dan kadang meledak dalam bentuk yang tidak kita pahami. Kelelahan emosional, ledakan kemarahan, rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Budaya yang mendorong kita untuk terus berfungsi tanpa mengakui kerusakan, menciptakan jurang antara kenyataan dan harapan. Kita diminta terus bergerak maju, memperbaiki diri, mencapai lebih banyak, namun tak diberi ruang untuk hancur. Padahal hancur bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari menjadi manusia. Dalam tekanan kolektif, untuk tampak tak terluka, kita kehilangan ruang untuk berempati, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sebab bagaimana kita bisa sungguh melihat luka orang lain, jika kita bahkan tak berani melihat luka kita sendiri? Menyadari adanya budaya penyangkalan bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mulai membebaskan diri darinya. Untuk mulai menolak narasi bahwa kita hanya layak dicintai saat sempurna. Karena kenyataannya, justru dalam pengakuan akan luka-lukalah, kita mulai benar-benar hidup. Setelah menyadari bagaimana budaya menekan luka, muncul pertanyaan, adakah cara untuk tidak hanya mengakui keretakan, tapi juga menghidupinya dengan hormat? Disinilah seni kuno Jepang, kintsugi, menawarkan bukan sekadar jawaban, melainkan pelukan. Kintsugi berasal dari dunia yang sederhana, cangkir teh, mangkuk keramik, dan meja kayu dalam hening upacara minum teh. Tapi dari kesederhanaan itu lahir filosofi mendalam, bahwa sesuatu yang pecah tak perlu disembunyikan, melainkan bisa disambung kembali dengan emas. Retakan bukan aib tetapi bagian dari sejarah yang layak ditonjolkan. Bagi budaya yang terbiasa membuang yang rusak, kintsugi terasa seperti revolusi spiritual. Ia tidak sekadar memperbaiki, tetapi menyublimkan. Dalam proses ini, mangkuk yang retak bukan kembali seperti semula, melainkan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Dan dalam keindahan yang baru itu,
ada penghormatan terhadap luka. Dalam dunia batin kita, Kintsugi berbicara dengan cara yang sangat intim. Ia mengajak kita untuk tidak malu pada bekas luka emosional yang kita miliki. Ia tidak meminta kita menjadi versi lama yang utuh, tapi menjadi versi baru yang mengakui bahwa aku pernah pecah dan kini aku lebih dari sebelumnya. Filosofi ini juga berkait erat dengan konsep wabi-sabi, penghargaan terhadap keindahan yang tidak sempurna, tidak abadi, dan tidak lengkap. Di sini, keutuhan bukan lagi berarti ketiadaan cacat, tetapi keberanian untuk menghidupi retakan sebagai bagian dari narasi kehidupan. Bayangkan bila kita memperlakukan luka seperti pengrajin kintsugi memperlakukan keretakan mangkuk. Alih-alih tergesa menambal, kita duduk dengan sabar, menyentuh setiap serpihan dengan kasih, menyatukannya kembali bukan demi menyembunyikan, tetapi demi merayakan proses kembali pulih. Dengan emas berupa kasih, kesadaran, dan waktu. Tidak mudah tentu, tapi justru karena itu ia menjadi indah. Setiap garis emas yang menyatu di permukaan kehidupan kita menjadi bukti. Kita pernah jatuh namun tak memilih lenyap. Kita memilih menyatu, bangkit, dan menampilkan luka itu dengan anggun. Melalui kintsugi, kita belajar bahwa kehidupan yang penuh tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menenun luka ke dalam kisah dan menjadikannya bagian dari keindahan. Dan mungkin, dalam keberanian seperti inilah kita bisa mulai melihat bahwa retakan bukan akhir dari sesuatu, melainkan awal dari sesuatu yang baru, lebih dalam, lebih jujur, dan lebih manusia. Jika kintsugi mengajarkan kita untuk menyambung kembali bagian diri dengan keindahan, maka antifragilitas mengajak kita melangkah lebih jauh untuk tumbuh karena luka itu sendiri. Dalam pemahaman ini, kita bukan sekadar bertahan, bukan hanya pulih, tapi berkembang karena keretakan yang pernah mengguncang dasar hidup kita. Nassim Nicholas Taleb memperkenalkan istilah anti-fragile untuk menggambarkan sesuatu yang tidak hanya tahan banting, tapi justru membaik ketika dihantam tekanan. Seperti otot yang menjadi lebih kuat setelah dilukai oleh latihan, seperti jiwa yang menjadi lebih dalam setelah didera kehilangan. Ini berbeda dari sekadar resiliensi, yang berarti kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Antifragilitas adalah tentang transformasi, menjadi bentuk baru yang lebih kokoh, lebih bijak, lebih jernih. Luka menjadi titik lompatan, bukan beban. Ia menjadi bahan bakar untuk perubahan. Kita sering takut pada kerusakan. Kita diajarkan bahwa hancur adalah kegagalan. Namun antifragilitas menunjukkan tidak semua kerusakan adalah akhir. Kadang keruntuhan membuka pintu yang sebelumnya tidak mungkin dilalui. Kadang ketika dunia kita hancur, kita dipaksa untuk bertanya ulang, siapa aku tanpa semua yang dulu ku kenal? Proses ini menyakitkan. Ia tidak indah dalam bentuk mentahnya. Ia adalah gelap, sunyi, dan sering membingungkan. Namun di sanalah pemurnian terjadi. Seperti logam yang dimurnikan dalam panas, jiwa kita pun dibentuk ulang dalam keheningan luka. Dan seperti kintsugi yang menyatukan retakan dengan emas, antifragilitas menyusup lebih dalam. Ia tidak hanya menutupi luka, tetapi membuat struktur kita jadi lebih kuat. Kita mulai menemukan makna dalam pengalaman yang dulu tampak acak. Kita mulai melihat bahwa luka bukan cuma terjadi pada kita, tapi untuk kita, jika kita bersedia mendengarnya. Namun ini bukan tentang romantisasi penderitaan. Bukan semua luka membawa pelajaran. Tapi, jika kita memilih untuk hadir bersama rasa sakit itu, mengolahnya dengan kejujuran, maka luka itu bisa menjadi ruang belajar terdalam yang pernah kita alami. Bukan karena kita mencintai rasa sakit, tetapi karena kita mencintai kehidupan yang utuh, dan kehidupan yang utuh selalu memuat retakan. Jalan antifragil bukan jalan pintas. Ia adalah proses yang panjang, pelan, dan kadang sepi. Tapi ia juga jalan yang penuh makna. Karena dari titik paling rapuh, justru muncul versi diri yang tak bisa dibentuk oleh kenyamanan. Maka ketika kita mulai melihat luka sebagai sesuatu yang bisa memperkuat, bukan melemahkan, kita tidak lagi takut pada keretakan.
kita mulai memahami bahwa setiap retakan adalah kesempatan untuk tumbuh, lebih dari sebelumnya, lebih dalam, lebih sadar. Pada akhirnya, setelah ilusi diruntuhkan, luka dihadapi, dan makna dipahami dalam keretakan, tibalah kita pada perjalanan menyatukan kembali diri, bukan seperti semula, tapi sebagai diri baru, yang lebih utuh justru karena pernah terpecah. Kepingan-kepingan yang berserakan itu bukan cacat yang harus disembunyikan. Mereka adalah bagian dari kita, bagian dari cerita yang layak dirangkul. Menyambungnya bukan soal menjadi sempurna kembali, melainkan menerima bahwa kesempurnaan sejati justru hadir dalam keberanian untuk tetap membuka hati di tengah bekas luka. Proses ini dimulai dari kesadaran, mengenali bagian-bagian diri yang lama kita abaikan, rasa marah yang belum tuntas, ketakutan yang diam-diam membentuk keputusan kita, mimpi lama yang terkubur. Kita mulai memanggil kembali bagian itu satu persatu, bukan untuk menilainya, tapi untuk mendengarkannya. Mendengarkan adalah bentuk cinta yang paling sederhana, dan seringkali paling menyembuhkan. Lalu datang tahap penerimaan, yang tidak selalu berarti setuju, tapi berhenti melawan. Tidak lagi mengusir masa lalu, tidak lagi menyangkal luka, melainkan membiarkannya hadir dan berkata, "Aku melihatmu, aku tidak takut lagi." Dan ketika kesadaran dan penerimaan bertemu, muncullah ruang bagi kasih. Kasih adalah benang emas yang menyatukan kepingan itu. Kasih pada diri sendiri, pada perjalanan kita yang berliku, pada versi diri yang dulu membuat kesalahan. Tanpa kasih, penyatuan hanya akan jadi tempelan rapuh. Tapi dengan kasih, kepingan-kepingan itu justru membentuk mozaik yang indah dan penuh makna. Dari sini, kita mulai melihat bahwa luka bukan hanya milik pribadi. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang punya retakannya sendiri. Dalam luka kita mengenali kemanusiaan orang lain. Kesedihan tak lagi menjadi dinding pemisah, melainkan jembatan penghubung. Kita menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih terbuka. Inilah kekuatan dari keterpecahan yang dijalani dengan sadar. Ia membawa kita kembali, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada sesama. Kita menemukan kesatuan dalam keterpecahan, sebuah paradoks yang mengandung keindahan paling dalam. Kita tak lagi terisolasi oleh rasa sakit, tapi justru disatukan olehnya. Dan di titik ini, harapan muncul, bukan harapan yang naif, bukan harapan yang bergantung pada hasil tertentu. Tapi harapan yang lahir dari keberanian untuk terus berjalan, bahkan saat kita belum tahu kemana. Harapan yang tenang, karena kita tahu bahwa setiap kepingan yang kita sambung adalah langkah menuju keutuhan, bukan yang lama, tapi yang baru. Maka perjalanan ini bukan tentang kembali seperti semula, tapi tentang menjadi versi diri yang mampu berkata, "Aku pernah pecah, tapi kini aku menyatu, lebih jujur, lebih kuat, dan lebih penuh cinta dari sebelumnya." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.